Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Wa amma fil istilah, adapun musnad secara istilah, fa dzakarahu bil qauli, beliau menyebutkan dengan ucapan beliau malam yatasil isnaduhu, yang sanadnya tidak bersambung. Hadza inda al-usuliyyin, ini menurut para ulama apa? Al-usul. Wa ma'anahu, maknanya adalah an yasquta ba'dur ruwat, sebagian perawinya itu dihilangkan. Wa sawa'un kana saqit wahidan aw katsur, sama saja yang hilang ini satu atau banyak, aw kusur, ya. Min ayyi maudi'in fi sanad, di mana posisinya, ya dimanapun posisinya dia apa? Di dalam sanad tersebut, baik dia tabaqah sahabat kah atau tabaqahnya tabi'in kah, intinya kapan terputus maka dia adalah mursal. Ini sebagaimana kita katakan indal mutaqaddimin kayak gitu, paham ya? Indal mutaqaddimin mursal itu masuk di dalamnya mu'dhal, di dalamnya mauquf, di dalamnya apa namanya? Munqati', ya, barakallahu fikum. Di dalamnya mursal itu sendiri. Nah, fa fihi riwayatu rawi amman lam yasma' minhu, maka di dalamnya terdapat riwayatnya seorang perawi dari orang yang tidak dia dengar darinya. Paham ya? Apa? Riwayatnya seorang perawi dari orang yang tidak dia dengar. Ya, biasanya menggunakan an-anah gitu ya. Biasanya menggunakan apa? An-anah dan yang semisalnya gitu. Untuk mengelabuhi bahwasanya dia itu apa? Tidak mendengar langsung. Hakada. Wa alaihi fal mursal fi istilahi ahli al-usul yashmalu anwa' al-inqita'. Maka di atas pendapat ini berarti mursal menurut istilah ulama usul itu mencangkup jenis-jenis inqita'us sanadnya, hadis-hadis yang terputus sanadnya. Fa yadkhulu fihi al-munqati' wal mu'dhal, masuk di dalamnya apa? Munqati' dan mu'dhal. Kama yadkhulu fihi mursalus sahabi, sebagaimana masuk juga di dalamnya mursal sahabi nanti. Paham ya? Masuk di dalamnya mursal as-sahabi. Nah, atau mursal yang sebagaimana kita ya barakallahu fikum telah bahas, dan para ulama juga berselisih di dalam perkara mursal ini. Sebagian mereka mengatakan mursal itu ya yang diriwayatkan oleh kibar, yang disandarkan oleh apa? Kibar tabi'in kepada Nabi SAW. Mafhum ya? Dan ini na'am bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama, ala khilafa fihi, sebagaimana disebutkan dalam Ba'itsul Hasis oleh Ibnu Katsir. Ada sebagian mereka yang mengatakan intinya sahabat secara tabi'in secara umum ketika menyandarkan ke Nabi SAW, maka ini kita katakan mursal. Mau sigor atau wasat atau kibar, ini tentu kita katakan apa? Mursal. Dan inilah ya, di atas pendapat inilah adanya bahthul mursal, tentang pembahasan apa? Seputar bab mursal. Walaupun prakteknya nanti kenyataannya ternyata kalau dari sigor tabi'in ya jadi ujung-ujungnya apa? Mu'dhal. Misalkan gitu ya. Nah. Barakallahu fiik. Qala Ibnu Atsir, al-mursal min hadits huwa an yarwi ar-rajulu haditsan amman lam yu'asirhu. Mursal dari hadis itu adalah ada seorang perawi meriwayatkan suatu hadis dari orang yang dia tidak sezaman, dari yang tidak apa? Sezaman. Ini definisi mursal khafi sebenarnya, ikhwan. Definisi mursal apa? Khafi. Na'am, barakallahu fikum. Kalau sezaman dan menjadi guru, nanti bukan mursal namanya, mudallas. Paham ya? Mudallas. Baik, barakallahu fikum. Kita baca di sini aja dulu. Mursal dari hadis ini adalah seorang
lelaki atau seorang perawi meriwayatkan suatu hadis dari orang yang tidak hidup sezaman dengan dia. Dan ini betul. Ya, ini apa? Betul, biasanya kayak gitu. Biasanya. Wal munqati' huwa alladhi saqata min isnadihi rajulun ghairu sahabi. Adapun munqati' dia adalah hadis yang terputus dari sanadnya seorang perawi tapi bukan sahabat. Seorang perawi tapi bukan apa? Sahabat. Karena kalau sahabat, ya dia nanti apa? Mursal. Paham? Kalau yang putusnya sahabat adalah mursal, berarti harus di bawah sahabat. Namanya tabi'in kah? Atau tabi'ut tabi'in kah? Atau siapapun itu, nah, dari tabaqah yang ada dari periwayatan. Wal mu'dhal huwa alladhi saqata minhu itsnan. Adapun mu'dhal itu adalah hadis yang terputus di dalamnya, ya, terjatuh, copot di dalamnya gitu ya. Itsnan, dua perawi sekaligus. Bitawali. Syaratnya tawali, ikhwan ya. Fasa'idan atau bahkan lebih dari 2, 3. Nah. Hakadha barakallahu fikum. Ala kulin ini adalah gambaran secara umum tentang hadis ahad, ikhwan ya. Ada yang tersambung sanadnya, ada yang enggak bersambung, intinya gitu. Ya, dalam pembahasan di kitab ini. Wa amal mursal indal muhadditsin, adapun mursal menurut para ulama muhadditsin fahuwa ma rafa'ahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis yang ya, dimarfukan seorang tabi'in ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in di sini secara umum, ikhwan ya. Tabi'in di sini secara umum dengan 3 tabaqah yang ada kalau kita merujuk kepada kitab Taqrib. Wa dzalika bi an yasquta minhu sahabi. Dan demikian itu apa? Dengan dia menghapus dari sanad tersebut salah satu sahabat. Wa min amsilatihi ma akhrajahu Abu Daud bi sanadihi an Sa'id bin Musayyab. Di antara contohnya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya beliau dari Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah SAW naha an bai'il laham bil hayawan. Lihat, Nabi SAW itu melarang untuk membeli atau menjual daging bil hayawan dengan hewan. Nah, barakallahu fikum. Yang masih hidup. Ini siapa yang mengatakan? Sa'id bin Musayyab. Di mana Sa'id bin Musayyab ini menyandarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal. Ada pun rinciannya ya silakan nanti ke ini lagi. Ini kita bahas dong. Udah ya, jangan bilang belum. Enggak, udah kita bahas. Dengan apa namanya? Belibet-libet perselisihan di tengah-tengah para ulama. Wa Sa'id bin Musayyab tabi'un kibar atau kabir, tabi'in yang kabir. Naam, sahih. Beliau adalah kibaru tabi'in. Wa rawal hadzal hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dun an yadhkura al-wasita baina wa baina Rasulullah sallallahu. Menyebutkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantaranya antara beliau dan antara Rasul, yaitu adalah sahabi. Nah, karena beliau tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sahalala lam yu'asyir. Tapi beliau bertemu sahabat Nabi SAW dan meriwayatkan hadis itu banyak dari para sahabat. Karena kalau kibaru tabi'in di antara tandanya dia adalah orang yang meriwayatkan banyak hadis dari sahabat, ya. Banyak mengambil riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya barakallahu fikum. Wa qala fa in kana min marasili ghairi sahabah falaysa bihujjah. Hadza bayanu hukmil ihtijaj bil mursal. Sekarang di sini pembahasan baru, apa hukumnya berhujjah dengan mursal. Kalau berhujjah dengan musnad aja itu mesti dirinci, paham ya? Karena yang musnad tidak pasti sahih. Kalau kita katakan umpamanya musnad ini misal gitu ya, secara umum yaitu adalah mata sholah sanaduhu ila muntaha, yang sanadnya bersambung sampai akhir. Mau akhirnya sahabat, atau akhirnya siapa, atau akhir Nabi SAW. Nah, itu perlu diperiksa, diteliti tentang kesahihan hadis tersebut. Secara riwayat, ya, secara sanad dan secara matan. Bisa dipahami ya?
Kalau yang nyampe ke Nabi aja harus kita periksa, apalagi yang tidak nyampe ke Nabi SAW. Sudah paham ya? Lebih lagi untuk kita periksa terus menerus sehingga ada kesimpulan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih dari sisi sanad dan dari sisi matannya, baru kita amalkan. Apalagi yang mursal, yang mana di sini mursalnya maksudnya adalah secara umum, yang terputus secara apa? Umum. Harus kita periksa lagi. Nggak boleh langsung mengamalkan. Karena apa? Karena nggak tahu siapa yang hilang dari tabaqah tersebut, nggak tahu. Apakah dia adil? Apakah dia thiqah? Atau dia ternyata kadzab? Atau bagaimana? Jangankan yang munqati, ya anak katakan tadi. Yang musnad, muttasil sanaduhu ila Nabi SAW, lan kita afing, gak ada in kita di dalamnya, dan kita lihat semua perawinya itu sahih, paham? Kita teliti umpamanya, kita buka umpamanya Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi kita buka. Kita lihat di sini bahwasanya ya ini kan kitab induk ikhwan ya. Ya, ada sanadnya. Dari Tirmidzi kemudian beliau jalurnya kemana? Riwayatnya dari gurunya. Ini kah? Ya, Tirmidzi kemudian dari gurunya, gurunya. Kita teliti ini semua. Ini semua perawinya thiqah. Paham? Kita buka takrib, kita buka apa mizan, i'tidal dan semisalnya. Ini semua thiqah. Paham? Dan kalau udah demikian pun enggak bisa kita langsung katakan hadzal hadis sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Enggak. Karena mentashih dan mentadif hadis itu bukan kayak belajar matematika. Ya. Oh, berarti siko tambah siko ya siko gitu kan. Oh, ini siko semua berarti siko. Oh, ini salah satunya ada dhaif, berarti dhaif ini hadis. Enggak. Enggak sesimpel itu. Kalau masalah hadis sesimpel itu udah jadi banyak muhadis. Rizki jadi muhadis ini. Tinggal modal maktabah syamilah. Ya. Oh, ini bagaimana keadaannya Abdullah bin Yusuf, ketik Abdullah bin Yusuf. Qala Yahya bin Ma'in thiqah. Qala misalkan Ahmad bin Hanbal thiqatun hafid. Wah, thiqah. Kita katakan thiqah. Terus diteliti. Oh, ini berarti hadis sahih indi. Masyaallah. Wa ghairu sahih indal Bukhari. Dan menurut Bukhari enggak sahih. Bagaimana? Ya, apalagi yang barakallahu fikum yang marasil, artinya ini marasil kita katakan apa? Munqati. Yang secara umum ini kitanya. Bukan khusus mursal yang terputus dari sahabat saja atau tabi'in kibar atau tabi'in wasat dan semisalnya yang dia memarfukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwan ya? Ini harus kita rinci. Ini enggak benar orang belajar hadis kayak gitu, enggak benar. Makanya untuk bisa menjadi melek ilmu hadis tuh enggak setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Artinya butuh penelitian yang panjang. Butuh waktu yang panjang, menghabiskan banyak waktu. Kenapa? Karena sanad itu terkadang sahih, tapi matanya enggak sahih. Menyelisih kaidah yang muqarrarah. Atau menyelisihi menyelisihi matan yang lainnya yang lebih sahih. Umpamanya dari ini Tirmidzi sanadnya sahih, tapi matannya menyelisihi yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Paham? Belibet ini. Kalau kata kita kiaskan, antum seakan-akan disuruh benerin gardu itu. Ya. Kira-kira antum udah belajar ilmu kelistrikan segala macam STM, antum langsung disuruh praktek benerin kabel yang ratusan, belibet-libet. Sebelumnya belum pernah praktek, gimana? Konslet. Baru nyambung satu udah meleduk. Iya, kacau. Nah, enak. Inilah serunya ilmu hadis. Nah, ya barakallahu fikum. Fa in kana min marasil, baca ki. Capek juga nah. هذا بيان حكم الاحتجاج بالمرسل وقد ذكر المصنف حكم مرسل غير الصحابي
وسكت عن مرسل الصحابي وذلك لأنه حجة عند جماهير أهل العلم. قال الحافظ وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث. Baik. Ini adalah penjelasan tentang hukum berhujjah dengan mursal. Di sini musannif menyebutkan hukum mursal yang bukan sahabi. Karena mursal ada mursal apa? Sahabi, ada mursal ghair sahabi. Mursal sahabi bagaimana gambaran ikhwan? Langsung diputus ke sahabat, diputus di tabiin. Kok diputus di tabiin? Coba Ruli, ayo. Apa maksudnya mursal sahabi? Gimana? Ya, nggak apa-apa dah. Misalkan si Sa'id bin Sayyid Ya, tabiin, sekolah itu mah bukan mursal sahabi. Oke. Diam, tar pusat 20 kali. Ah. Terus? oh tahu. Nah. Contohnya misalkan sigar as-sahabi. Sahabat yang sigar, junior. Banyak sekali meriwayatkan hadis dan ternyata apa? Sebagian riwayatnya itu tidak mereka dengar langsung dari Nabi SAW. Dikarenakan mereka pada saat itu karena masih kecil kan, atau belum lahir bahkan, ya. Tapi cuma mendengar hadis tersebut dari sebagian sahabat yang lainnya. Atau karena dalam keadaan kafir kah, atau bagaimana tinggalnya jauh. Nah, maka mursalnya as-sahabi ini dikatakan di sini wadzalika an mursalis sahabi wasakata, dan sukut diam tentang hukum mursal sahabi. Wadzalika, yang demikian, kenapa diam yang demikian itu? Li'annahu hujjah, karena mursalnya sahabi itu hujjah inda jamahiri al-ilm, menurut jumhur para ulama. Nah, berkata Al-Hafidz, ya tentu yang di sini Al-Hafidz maksudnya siapa? Ibnu Hajar. Nah, wa huwa alladzi alaihi amalu a'immatil hadis, dan inilah yang diamalkan oleh para imam-imam ahlu hadis. Jadi barakallahu fikum, mereka mengatakan mursalnya sahabi, barakallahu fikum, hujjah, adalah hujjah. Wa dzalika li anna mursal sahabi mausulun musnadun, karena mursalnya sahabi itu adalah mursal yang mausul, sampai, dan musnad, ya, artinya tidak terputus. Lianna riwayatahu ghaliban an sahabiyyin mithli, karena rata-rata periwayatannya tersebut itu dari sahabat yang semisal dengannya. Artinya sama-sama sahabat. Wal jahalatu bis sahaba la tadur liannahum kulluhum udulun, dan majhulnya sahabat di dalam tobaqah itu tidak memudaratkan sedikit pun, karena sahabat semuanya apa? Udul. Ini perkara majhul, ya. Perkara apa? Majhulnya sahabat. Tidak tahu siapa yang terhapus, siapa yang terputus, tidak tahu. Yang penting intinya sahabat, maka dia diterima. Nah, apalagi dalam pembahasan mubham, ya. Mubham, kalau mubhamnya dari sahabat, nama sahabat itu juga diterima dengan syarat hadisnya memang sahih. Baik, tolong dong. Oke, fadhal. مرسل الصحابي من الحديث المرسل لأنه في حكم الموصول المسند. فقال لم نعد في أنواع المرسل ورحمه ما يسمى في الأصول. مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحاديث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. Baik. Oleh karenanya, Ibnu Salah, Busman Ibnu Salah
tidak menghitung mursalnya sahabi termasuk hadis mursal. Nah, ini berarti khilaf ulama. Kenapa? Karena mursalnya sahabi itu dalam hukum mausulul musnad, sampai ke Nabi dan bersambung. Faqala berkata Ibnu Salah, lam na'udda fi anwa'il mursal wa nahwihi ma yusamma fi usul fiqh mursal sahabi. Kita enggak menghitung di dalam jenis-jenis mursal dan yang sejenisnya apa yang dinamai di dalam ilmu usul dengan mursal sahabi. Artinya dalam ilmu usul fikih kan namanya mursal sahabi itu dinamai dengan mursal sahabi gitu ya. Mursal yang di dalamnya terputus sahabi dikatakan mursal apa? As-sahabi. Itu enggak kita hitung sebagai mursal. Mislu ma yarwihi Ibnu Abbas wa ghairu min ahdathi sahabah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma'uhu minhu. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan yang selainnya dari hadis-hadis sahabat yang lainnya yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka belum mendengar hadis tersebut darinya. Tidak apa-apa. Karena hal tersebut di dalam hukum mausulul musnad dan riwayat mereka dari sahabat yang lainnya, karena riwayat mereka itu dari sahabat yang lainnya, bukan dari tabi'in, bukan dari yang lain-lain. Dan jahalah bisahabi ghair qadihah. Ya, jahalah di dalam perkara sahabat itu bukan perkara yang qadihah. Karena sahabat kulluhum adl. Qadihah ini ya jelek, ya merusak. Bukan perkara yang dapat merusak, membuat cacat sebuah riwayat. Karena sahabat semuanya adil, wallahu a'lam, dalam kitab muqaddimah beliau. Nah. Ayo, fadhal. ومثل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده لأنه لم يدرك زمانه إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو قيامه. ومثاله أخرجه البخاري في صحيح رسالته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح الحديث. طيب. فهذا من مراسل الصحابة لأن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة لأنها ولدت بعد المبعث بأربع أو 5 سنين. طيب. Merasul sahabat adalah ada hadis yang dikhabarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Afwan, ana ulang, adalah hadis yang dikhabarkan oleh sahabat tentang ucapannya Nabi atau perbuatannya Nabi dalam keadaan dia tidak mendengar langsung atau tidak menyaksikan langsung. Kenapa? Li'annahu lam yudrik zamanah, karena dia sahabat ini yang meriwayatkannya belum atau tidak mendapatkan zaman tersebut. Karena apa? Imma li sighri sinnihi, karena sebabnya mungkin umur dia masih kecil, atau dia masuk Islamnya telat, atau ghiyabi, kalau ketika dia lagi nggak hadir, nggak ada. Nah, contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shadiqah fin naum fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subul al-hadits. Ini contoh hadis dari hadis-hadis mursal sahabi. Kenapa dikatakan ini marasil sahabat? Karena Aisyah radhiyallahu anha itu tidak mendapatkan kisah ini secara langsung. Kenapa? Karena Aisyah itu dilahirkan setelah Nabi diutus kurang lebih 4 atau 5 tahun. Jadi setelah Nabi diutus 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu baru apa? Aisyah lahir. Paham ya? Ayo, nah. Contoh? Fadhal.
يمتنع أيضا ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن الزبير أنه خطب Khotibah apa khotbah? أنه خطب فقال قال محمد صلى الله عليه وسلم Keren ya, Zuhud Ikhwah. الكريم في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهذا مرسل صحابي لأن عبد الله بن الزبير ولد عام الهجرة. Taib. Contoh juga adalah yang dikeluarkan oleh Bukhari dengan sanadnya dari Abu Zubair, bahwasanya beliau pernah berkhutbah. Kemudian berkata, qala Muhammad SAW man labisal harir fid dunya lan yalbasahu fil akhirah. Ini adalah marasil mursal sahabiyin. Ya, ini adalah mursal sahabi. Kenapa? Karena Abdullah ibn Zubair itu lahir pada tahun hijrah. Lahir pada apa tahun? Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Dan dia tidak mendapatkan Nabi berkata secara langsung hal demikian. Wa qad dzakara al-Hafidz annahu tabayyana min riwayataini allataini awradahum al-Bukhari ba'da hadzal mursal anna Ibnu Zubair inna hamalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Umar radhiyallahu anhu. Dan telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya telah jelas bagi beliau dari dua riwayat yang tadi disebutkan oleh Bukhari, paham ya? Setelah mursal ini bahwasanya Ibnu Zubair ini mengambil hadis inna hamalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Umar radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Zubair ini mengambil hadis tersebut dari Nabi SAW dengan perantara Umar radhiyallahu anhu. Umar apa lagi? Paham ya? Tidak mungkin bohong. Adil. Wa dzakara al-Hafidz annahu lam yaqif bi syai'in min at-turuqil muttafaqah an Umar. Akan tetapi disebutkan oleh Al-Hafidz bahwasanya beliau belum mendapatkan sedikit pun dari jalur-jalur yang disepakati dari Umar ini. Annahu rawahu bilafdillan. Ya. Paham bahwasanya diriwayatkan dengan lafaz lan. Paham enggak? Jadi ada beberapa jalur yang menunjukkan bahwasanya dari Ibnu Zubair ke siapa? Umar radhiyallahu anhu. Bisa dipaham ya? Tapi beliau belum mendapatkan sedikit pun dari jalur yang telah disepakati hadis ini dari Ibnu Umar, riwayat menggunakan lafaz lan. Sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Zubair ini, yang mursal sahabi. Balil hadis akan tetapi hadis anhu dari hadis yang dari Umar ini fi jami'i turuq dalam seluruh jalurnya bilafdil lam dengan lafaz lam Allahu a'lam. Berarti apa? Berarti hadis yang ada perawinya Umar bin Khattab itu menggunakan lafaz lam yalbashu fil akhirah. Nah, adapun Ibnu Zubair ini menggunakan lan yalbasahu fil akhirah. Paham ya? Dalam keadaan itu perantaranya pada saat itu adalah Umar. Allahu a'lam. Fadal. قال السيوطي وفي الصحيحين من مراسي صحابة ما لا يحصى لأن أكثر رواياته عن الصحابة وكلهم بدون وروايتهم عن غيرهم نادرة وإذا رووها بينوها. Berkata Imam Suyuti dalam Sahihain itu dari mursal-mursalnya sahabat ma la yuhsa. Ya, ada hadis riwayat yang tidak bisa dihitung. Gimana maksudnya? Banyak sekali hadis dalam Sahihain yang dia riwayatnya itu dari marasilus sahabah. Saking banyaknya tidak bisa dihitung. Ini kurang lebih ya hikayat bahwasanya memang saking banyaknya gitu, paham ya? Li'anna aktsara riwayatihim an sahabi. Karena kebanyakan riwayatnya mereka, ya, riwayat sahabat ini dari sahabat juga. Makanya masuk Sahihain dan Bukhari Muslim ketika memasukkan hadis enggak sembarangan, ya enggak sembarangan. Semua sahabat itu udul. Riwayat mereka, ya riwayat sahabat ini
an ghairihim, dari sahabat yang lain itu nadirah jiddan atau nadirah, sangat jarang sekali. Artinya apa? Kita katakan sahabat Nabi SAW ini biasanya kalau meriwayatkan hadis dari sahabat juga yang lainnya, itu yang paling banyak kayak gitu. Adapun kalau sahabat, ada salah satu sahabat meriwayatkan suatu perkara dari selain sahabat yang lainnya, itu ada tapi jarang sekali. Paham? Ya, tabi'in kibar misalkan. Udah kita bahas juga kayaknya kemarin di Bais. Itu pun ketika mereka meriwayatkan dari selain sahabat, mereka jelaskan bayanuha, mereka jelaskan. Bal aktsaru ma rawahu as-sahaba an tabi'in laisa hadits marfu'ah. Bahkan apa? Kebanyakan riwayat yang telah diriwayatkan oleh sahabat dari tabi'in itu bukan hadis yang marfu, bukan hadis yang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian sahabat yang dia meriwayatkan dari tabi'in, riwayatkan dari tabi'in, tapi yang diriwayatkan bukan hadis marfu. Dan juga dijelaskan bahwasanya ini bukan dari sahabi. Bahkan tetapi yang diriwayatkan itu biasanya Israiliyat, hikayat, mauqufat, ini tentang cerita-cerita. Atau mauqufat. Barakallahu fikum. Lanjut. Ini adalah mursal sahabi itu ya. Tentang hukum mursal sahabi. Tadi sampai situ kita. Adapun marasil ghair sahabi seperti mursal tabi'in, maka di dalamnya terdapat khilaf. Khilaf para ulama. Kita akan sebutkan nanti. Disebutkan oleh musannif di sini bahwasanya dia tidak hujjah. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang hilang dari sanadnya. Ihtimali annahu tabi'iyun. Ada ihtimal bahwasanya dia tabi'in. Tsumma yahtamil annahu dha'ifun. Kemudian ada ihtimal bahwasanya itu tabi'innya dha'if. Wa bi taqdiri kaunihi thiqatan yahtamilu annahu rawa an tabi'in aidan. Kalau kita takdirkan bahwasanya dia adalah seorang perawi yang thiqah, dan itu ihtimal juga kemungkinan bahwasanya dia mengambil riwayatnya dari yang thiqah lainnya. Wa yahtamil annahu dhaifun wa hakadha, dan juga ada ihtimal kemungkinan bahwasanya dia juga dhaif. Umumnya tabi'in ada dua. Ya, yang diputus. Yang satu yang membuat mursal dia thiqah, atasnya thiqah. Ini atasnya siapa? Tidak tahu. Atau siapa lagi nggak tahu kita bagaimana keadaan daripada sukutnya dia. Wa hadza qaulu jumhuril muhadditsin, ini ucapan pendapat jumhur ulama al-hadis. Wa katsirin min ahli al-usul wal fuqaha, dan juga pendapat kebanyakan dari ahli usul dan fuqaha. Yaqulu al-Imam Muslim fi muqaddimati sahihi, berkata Imam Muslim, ada enggak? Dalam muqaddimah sahihnya beliau, wal mursalu minar riwayat fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar laisa bihujjah. Dan mursal dari riwayat-riwayat yang ada pada asal ucapan kita, ini asal pendapat kita, pondasi pegangan kita dalam pendapat. Dan juga pendapatnya para ulama hadis. Ya, maksudnya ahli ilmu bil akhbar adalah ahli ilmu di dalam tentang ilmu-ilmu hadis. Apa kata mereka? Laisa bihujjah, bukan hujjah. Wa misal dzalik haka Ibnu Abdul Barr wa Ibnu Shalah wa Nawawi wa ghairuhum. Dan yang semisal daripada ini juga telah dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Barr, Ibnu Shalah, An-Nawawi, dan selain dari mereka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, wa inna ma dzukiral mursal fi qismil mardudil jahl bihalil mahdud. Ya, sini kata Ibnu Hajar. Tidak lain disebutkannya mursal fi qismil mardud, pada jenis hadis yang dhaif, bil jahli bihalil mahdhuf, karena kita enggak tahu keadaan perawi yang dihapus. Kalau kita perhatikan mursal ini min qismil hadis dhaif, sah wala la? Kenapa? Lil jahli bihalil mahdhuf. Paham? Baik. Kadang enggak tahu siapa yang dihapus. Wa dhahabal a'immatu tsalatsa, imam yang tiga berpendapat, Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad fil masyhur. Ya, pendapat Ahmad yang masyhur dari beliau. Ila qabulil mursal. Ya, bahwasanya diterimanya mursal.
Idza kana al-mursal thiqah, kalau mursalnya apa? Thiqah, wala yursilu illa an thiqah, dan dia tidak memursalkan kecuali dari siapa? Dari tabi'in yang thiqah juga. Misalkan siapa yang thiqah? Misalkan siapa yang thiqah? Dari tabi'in? Zuhri misalkan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri memursalkan riwayat beliau langsung sebutkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikoh enggak beliau sikoh? Kemudian tidak memursalkan kecuali dari yang sikoh, misal gitu ya. Wa hujjatuhum anna tabi'iyya as-thiqah la yastahillu an yaqula qala Rasulullah illa idza sami'ahu min thiqah. Hujahnya mereka bahwasanya seorang tabi'in yang thiqah dia mustahil, ya, yastahil, mustahil. Tidak mungkin mengucapkan qala Rasulullah kecuali dia telah mendengar hadis tersebut dari yang thiqah juga. Tahu enggak? Misalkan Az-Zuhri berkata qala Rasulullah SAW, tidak mungkin Zuhri mengatakan qala Rasulullah melainkan dia dengar langsung dari seorang yang thiqah, yang terpercaya. Dia mendengar langsung dari sahabat misalkan. Atau dia dengar langsung dari tabi'in dengar langsung dari sahabat. Tidak mungkin kecuali dengan demikian. Nah, karena kalau kayak gitu, ya nanti dia berdusta atas nama Nabi dengan sengaja. Sah wala la? Wah. Fa riwayatuhu mardudah. Bahkan di dalam ilmu hadis kalau umpamanya ada seorang yang udah kazab atau al-kadzib, berdusta atas Nabi SAW, dia tidak diterima riwayatnya selama-lamanya walaupun udah tobat. Nanti kita akan bahas dalam Ba'ithul Hadis. Wa qala ba'du ahli ilm wa minhum asy-Syafi'i, berkata sebagian ahli ilmu di antaranya adalah Asy-Syafi'i, yahtaju bimarasili kibari tabi'in alladziina aktsaru riwayatihim anis sahabah. Bolehnya berhujjah dengan mursal kibar tabi'in yang mana kebanyakan riwayat mereka itu diambil dari sahabat. Sebagaimana anak katakan apa? Kebanyakan kibar tabi'in mengambil riwayat dari as-sahabah, seperti Sa'id bin Musayyab wa Urwah ibn Zubair. Nah, kenapa wadzalika bi syarti an ya'budahu mursalun akhar? Aw qaul sahabiin aw qiyasun aw yufti bi muqtadahu aktsaru ahli ilmi. Tapi yang demikian itu ada syaratnya, kawan ya. Enggak mutlak. Syaratnya apa? Ditutup hadis tersebut dengan mursal yang lainnya. Mursal A kibar tabi'in, ditutup dengan mursal yang lainnya. Ada riwayat yang lainnya juga meriwayatkan demikian dengan mursal, atau ditutup dengan qaul sahabi akan riwayat tersebut, atau qiyas, atau ada kebanyakan ahli ilmu berfatwa dengan konsekuensi daripada riwayat mursal kibaru tabi'in tersebut. Karena udah berfatwa, ya berarti apa? Insyaallah ini hadisnya sahih juga. Waqad masyal musannifu al-qaul bil mana' wa lam yastathni ila marasil sayyid musayyib. Dan sungguh al-musannif rahimahullah itu berjalan di atas pendapat bil mana', dilarang. Artinya apa? Enggak boleh berhujjah dengan marasil ghairu sahabi mutlaqan. Walam yastathni illa marasil Sa'id Musayyab, dan beliau Al-Juwaini tidak mengecualikan kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyab doang. Paham? Selain mursalnya Sa'id bin Musayyab maka kita tolak kecuali telah adanya taftish, adanya pemeriksaan dengan detail dan ternyata telah tampak kesahihan hadis tersebut, maka baru diterima. Kenapa mursalnya Sa'id Musayyab doang yang diterima? Wa 'allala dzalika bi annahu futtisha anha fa wujida anna Sa'idan asqata sahabiyya. Karena beliau memberikan alasan menerimanya hal tersebut karena mursalnya Sa'id bin Musayyab itu telah diperiksa, diteliti.
dan didapati bahwasannya Sa'id bin Musayyab itu cuma menghapus siapa? Sahabat. Wa azaha li Nabi SAW, kemudian menisbatkan riwayat tersebut langsung ke Nabi SAW. Wal ghalib an yakuna sahabiyyu huwa siharuhu Abu Zawjatihi Abu Hurairah radhiyallahu. Yang rata-rata sahabat yang beliau hapus itu adalah bapak daripada istrinya beliau, mertua, yaitu adalah Abu Hurairah. Nah, berarti Abu Hurairah ini anaknya nikah dengan siapa? Sa'id bin Musayyab. Masya Allah. Ya. Kalau antum dulu, nanti. Iyalah. Zawajakallah. Wal mufattishu laha huwa Syafi'i. Dan yang memeriksa sendiri, meneliti sendiri itu adalah Imam Syafi'i. Ala manaqalahu al-musannif, ya, sesuai apa yang telah dinukilkan oleh al-musannif rahimahullahu taala, yaitu adalah Al-Juwayni. Wa ta'lil li qabuli marasil Sa'id bi annahu futtishat fa wujidat masaniduhu fihi nadhar li annaha idza dhaharat musnadah kana al-ihtijaju bil musnad la bil mursal. Lihat kata Syekh, memberikan alasan dengan diterimanya mursalnya Sa'id bin Musayyab bahwasanya dia itu telah ditaftish, telah diteliti, kemudian didapatkan sanad-sanadnya, maka ini adalah alasan yang kita tinjau ulang. Kenapa kita harus tinjau ulang ini alasan? Li'annaha idza dhaharat musnadah, karena marasilnya Sa'id bin Musayyab kalau udah telah tampak, ya, kalau telah tampak dia itu ada sambungannya, paham? Udah musnadah, enggak munqati, berarti ketika berhujjah dengan marasilnya Sa'id bin Musayyab itu bukan dengan musnad lagi, bukan apa? Bukan berhujjah dengan mursal, tapi berhujjah dengan musnad. Ya, wa kana lihtijaju bil musnad, maka berarti berhujjahnya itu dengan musnad yang nyambung, bukan dengan mursal yang terputus. Paham? Nah, barakallahu fikum. Wala 'alal Juwaini fahima min qauli Syafi'i irsal Ibn Sayyib indana hasan anna marasilahu indahu hujjah lima taqaddam. Enggak ada. Ya udah, dengerin ya. Mungkin maksud Juwaini, Al-Imam Juwaini memahami dari ucapannya Syafi'i mursalnya Sa'id bin Musayyab indana hasan. Kata Imam Syafi'i apa? Mursalnya Sa'id bin Musayyab menurut kami itu adalah hasan. Hadis hasan maksudnya. Anna marasilahu indahu hujjah. Ya, dipahami bahwasanya mursalnya Sa'id bin Musayyab menurut Imam Syafi'i adalah hujjah lima taqaddam, dengan alasan yang telah berlalu. Paham ya? Apa? Paham enggak? Hah? Enggak. Imam Syafi'i mengatakan mursalnya Sa'id bin Musayyab menurut kami itu adalah hasan. Paham? Paham enggak? Nah, ini Al-Imam Juwaini memahami dari ucapan ini bahwasanya mursalnya Sa'id bin Musayyab berarti menurut Syafi'i apa? Hujjah. Karena kalau hasan bisa berhujjah enggak? Hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah. Lima taqaddam, hadisnya ini alasannya telah berlalu kenapa hujjah. Paham ya? Wasawab alladhi alaihi kibarul a'immah fil hadits wal fiqh wal usul wal khibrati tamah bi nusus Syafi'i kal Baihaqi wal Khatib al Baghdadi wa ghairihim. Lihat. Yang benar di dalam memahami ucapannya Syafi'i tentang irsal bin Musayyab indana hasan itu sesuai sebagaimana yang telah diyakini, dijalani oleh kibar a'immah. Ya, imam-imam yang besar di dalam ilmu hadis, fikih, usul fikih, dan memiliki pengetahuan khibrah yang sangat sempurna dengan nas-nas yang dibawakan Syafi'i. Maksudnya dengan penegasan-penegasan daripada kalamnya Syafi'i. Paham ya? Ngerti nggak antum paragraf ini? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, ulang.
Ini berarti Al-Juwayni salah paham di dalam memahami qaulnya Syafi'i. Yang benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kibarul a'immah dalam hadis, dalam fikih, dalam usul fikih, dan telah ditetapkan oleh al-khibratul tamah, ya, oleh orang yang dia memiliki khibrah. Khibrah itu apa? Pengetahuan yang mendalam, yang tamah, yang sempurna. Tentang apa pengetahuannya? Tentang nusus Syafi'i, tentang nas-nas pendapat yang telah ditegaskan oleh al-Imam Syafi'i. Seperti siapa yang dia memiliki khibrah tamah? Al-Baihaqi. Beliau Syafi'i, ya, selain memiliki pengetahuan yang luas terhadap maksud Asy-Syafi'i, beliau juga ahli hadis. Baihaqi. Nah, beliau juga ahli al-hadis. Khatibul Baghdadi, dan selain daripada keduanya, apa kata mereka? Anna Syafi'iyya la yaqbalu illa marasil kibari tabi'in. Bahwasanya Syafi'i itu tidak menerima mursal kecuali mursalnya siapa? Kibaru tabi'in idzan dhamma ilaiha ma yu'akkiduha. Syaratnya ketika dikelompokkan atau digabungkan kepada mursal tersebut, kepada mursal kibaru tabi'in, ma yu'akkiduha, perkara yang dapat menguatkan mursal kibaru tabi'in. Tinggal secara mutlak. Kapan ada mursal kibar tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyab, kita terima. Enggak mutlak itu. Harus ada apa? Ma yu'akkiduha, yang menguatkan daripada mursal tersebut. Paham? Aduh, lagi kopi ini. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu di atas, ya. Umpamanya apa? Ma yu'akkiduha, yang menguatkan pendapat marasul kibar tabi'in. Tentang kibar, apa namanya, marasul kibar tabi'in itu diantaranya misalkan apa tadi, adanya qaulus sahabi tentang itu. Kemudian apa? Ya, ada mursal yang lainnya, atau ada kebanyakan ahli ilmu berfatwa dengan konsekuensi hadis yang ada dari mursal tersebut. Nah, maka diterima. Fa illam yanzum lam yakbalha. Kalau umpamanya Anda ada digabungkan dengan mursal kibar tabi'in itu, maka enggak diterima mursal tersebut. Sawaun akana min marasilis Sa'id bin Musayyab am ghairihi, sama saja baik itu mursalnya Sa'id bin Musayyab atau mursal yang lainnya. Waqad wujida fi marasil Sa'id bin Musayyab ma lam yujad musnadan bihalin min wajhin yasihu. Nah, dan sungguh telah didapatkan dalam mursalnya Sa'id bin Musayyab ma lam yujad musnadan, ya, suatu mursal yang tidak didapatkan sanadnya dengan keadaan min wajhin yasihu, dengan keadaan yang sahih bentuknya. Artinya apa? Ada mursalnya Sa'id bin Musayyab didapatkan bahwasanya bentuknya tersebut enggak sahih. Ya. Enggak apa? Enggak sahih. Wa Syafi'i rada syai'an min marasil bin Musayyab lan yanzum ilaiha ma yu'akkiduha. Syafi'i juga telah menolak sebagian marasilnya Sa'id bin Musayyab ketika marasil tersebut tidak ada penguatnya. Wa qala bi marasili ghairihi liman dhamma ilaiha ma yu'akkiduha. Kemudian beliau juga, Syafi'i, pernah berkata tentang mursal yang lainnya daripada mursalnya siapa? Ya, daripada selain mursal Sa'id bin Musayyab. Syafi'i berkata, artinya apa? Menerima mursal selain daripada Sa'id bin Musayyab, liman dhamma ilaiha ma yu'akkiduha. Karena apa? Ada kita kumpulkan kepada mursal tersebut yang bisa membantu penguatan makna mursal tersebut daripada mursal kibaru tabi'in. Wa ma'na qawlihi irsalu bin Musayyab indana hasan huwa istihsanu marasidis Sa'id. Maksudnya berarti makna daripada qaul Imam Syafi'i ini, daripada qaul Imam Syafi'i yang mengatakan irsal Sa'id bin Musayyab indana hasan, yaitu istihsanu marasidis Sa'id. Beliau ya membaguskan mursalnya Sa'id, bukan menilai mursalnya Sa'id itu adalah hadis hasan. Ya. Artinya memperbagus mursalnya siapa? Sa'id bin Musayyab. Kenapa diperbagus? Ya, lebih unggul li'annahu as-sahhu tabi'in irsalan. Karena
Sa'id bin Musayyab adalah tabi'in yang paling sahih ketika meriwayatkan suatu hadis secara mursal. Artinya apa? Mursalnya itu mursal-mursal yang kebanyakannya sahih. Daripada tabi'in yang lainnya. Wali anna la yakadu yursilu illa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu taqaddam. Karena beliau itu hampir tidak memursalkan kecuali mursal beliau dapat dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berlalu. Abu Hurairah sahabat, ya, sahabat mudharat majhul la yadur. Wa kana Syafi'i yurajihu biha, dan Syafi'i itu mentarjih hal tersebut. Ya, mentarjih mursal. Wa tarjih bil mursal jaiz. Paham ya? Jadi yurajihu syai'an bil marasil. Mentarjih suatu masalah yang ada dengan hadis mursal, dan mentarjih dengan hadis mursal boleh. Wala yalzamu min dzalika annahu hujjah, dan tidak melazimkan dari tarjihnya beliau dengan mursal bahwasanya mursal berarti adalah hujjah. Bal hiya ka ghairiha la yahtaju biha ala infiradiha. Bahkan marasil itu seperti daripada hadis-hadis dhaif yang lainnya. Tidak boleh kita berhujjah dengan hadis tersebut ala infiradiha kalau dia datang secara menyendiri, enggak ada penguatnya. Nah, kalau udah diperiksa ternyata ada sanadnya, ya berarti musnad bukan mursal. Gitu ya, kembali lagi ke tempat tadi. Wa alam ketahuilah annal musannif lamma nassa ala anna mursala ada. Ada. Wa alam ketahuilah annal musannif, bahwasanya musannif lamma nassa, setelah ketika menegaskan ala anna mursala ghairu sahabi laisa bihujjah, bahwasanya mursalnya sahabi bukan hujjah, fahiyama minhu anna mursala sahabi hujjah. Ya, dipahami dari penegasan Al-Imam Juwaini ini bahwasanya berarti mursalnya sahabi berarti hujjah. Kenapa beliau enggak sebutkan? Ya karena kayak gitu udah jelas. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu dijelaskan juga di syarah. Fayakunu dzikru hukmin naw'ain wallahu a'lam. Maka berarti beliau telah menyebutkan dua hukum sekaligus, wallahu a'lam. Nah, istirahat sebentar. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.